Silakan dimulai Ustazah. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama bisa melaksanakan kajian zuhur pada siang hari ini. Kita hari ini insya Allah akan bahas tentang fikih puasa, beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan berpuasa, dari mulai rukunnya, pembatalnya, dan hal-hal yang kekeliruan yang perlu kita luruskan di dalam berpuasa. Silakan next slide. Ya, pertama kita akan bahas apa itu pengertian dari puasa. Secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak atau menahan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan dengan niatan ibadah. Maka itu al-imsaku 'anil mufattirat. Jadi menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa kita dan kita mengaitkannya dengan ibadah. Adapun dalil atau masyru'iyahnya, dalil tentang puasa ini pasti jamaah sekalian sudah tahu semua ya, dan ini akan diulang-ulang setiap tahun. Dalil dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pasti semuanya teman-teman udah tahu bahwa diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita itu juga diwajibkan berpuasa, cuman tata caranya nanti ya dalam detail-detailnya ada perbedaan. Next slide. Kemudian ada juga masyru'iyahnya dari sunnah Nabi ya, bahwa tentang salah satu yang diwajibkan di dalam rukun Islam itu ada yang namanya berpuasa. Dari mulai syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji ya. Jadi kadang-kadang dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam, puasa itu kadang di nomor 3, tapi kadang juga di nomor 4, gitu ya. Intinya puasa ini masuk dalam kategori rukun Islam yang kewajibannya tidak boleh diingkari oleh kita sebagai umat Islam. Kalau kita tidak berpuasa karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban, kita yakin itu wajib, cuman lagi malas aja ngerjainnya, nah itu kita dosa besar. Tapi tidak sampai pada murtad. Kalau sampai tidak meyakini kewajiban berpuasa, ya mengatakan bahwa Nabi bohong nih, nggak ada kewajiban puasa, nggak ada dalam Islam kewajiban puasa misalnya, maka dia masuk dalam kategori murtad, sudah keluar dari Islam karena mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam. Kemudian ijma. Ijma itu adalah konsensus para ulama, ya. Konsensus atau artinya persetujuan atau fatwa dari ulama dari generasi ke generasi yang menyatakan bahwa puasa itu wajib dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ini sudah ijma ya tentang kewajiban berpuasanya. Nah, syarat puasa sekarang. Syarat puasa itu ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Slide berikutnya ya. Syarat puasa ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat wajib ini adalah apabila hal-hal tersebut itu sudah dipenuhi, maka kita wajib melakukannya. Tapi kalau ternyata kita tidak memenuhi salah satunya, maka puasa sudah tidak wajib lagi. Pertama, muslim. Kalau kita beragama Islam, dan kemudian yang kedua, baligh, kemudian yang ketiga, berakal. Ya. Muslim, akil, baligh. Nah, ini berarti kita sudah wajib melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan muslim, kita sudah baligh, kita berakal, ya wajib ya. Jangan sampai mengatakan kita belum wajib, nah jangan seperti itu. Hatta walaupun mu'alaf pun masuk Islam ya berarti dia sudah wajib. Walaupun ya belajarnya step by step gitu ya. Kemudian syarat puasa yang sah
artinya syarat sahnya. Kapan puasa itu bisa kita sebut sebagai sah? Kalau pertama, dia beragama Islam. Itu pasti. Kalau ada puasa dilakukan oleh orang muslim yang nggak sah disebut puasa gitu ya. Kemudian yang kedua, berakal. Kalau misalnya puasa itu dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau mohon maaf dia punya gangguan jiwa, maka puasanya tidak sah. Kemudian suci dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas kalau dia berpuasa, lalu misalnya darah haid masih keluar setelah subuh ataupun sebelum maghrib, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut karena puasanya sudah batal. Contoh misalnya kita udah berpuasa nih dari subuh, belum makan, belum minum, pada umum. Kemudian 5 menit sebelum maghrib kok keluar darah keluar darah haidnya. Maka batallah puasa yang dia lakukan dari subuh. Berpahala atau tidak? Ya pahala pasti ada, karena dia sudah beribadah dari subuh sampai menjelang maghrib. Cuman qadarullah, kok dia keluar darah sebelum maghrib, ya sudah, berarti nanti wajib diqadha. Pahalanya insya Allah tetap dapat. Tapi karena secara hukum dia batal, maka dia wajib mengganti puasanya tersebut. Berikutnya, puasanya itu tidak dilakukan di hari yang haram-haram dilakukan. Kalau puasa itu dilakukan di hari yang haram, maka tidak sah. Seperti misalnya kita berpuasa pada saat Idul Fitri, atau pada saat Idul Adha, nah ini tidak sah. Malah haram, bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa itu apa? Yang kita kerjakan dari mulai awal kita berniat sampai kita berbuka puasa. Nah, itu namanya rukun puasa. Sebetulnya jemaah sekalian, rukun puasa itu sebetulnya cuma 2. Ya, pertama dari niatnya. Niatnya itu apa? Niat itu apa sih? Niat itu adalah apa yang terbetik di dalam hati dan keinginan kuat untuk melakukan. Dan niat itu kalau misalnya untuk puasa yang wajib itu harus dari malam. Malam itu kapan sih? Malam itu setelah maghrib dan sebelum subuh. Itu namanya malam. Jadi kalau habis buka puasa kita langsung niat besok mau puasa lagi. Nah itu udah niat namanya. Walaupun kita belum bilang nawaitu shauma ghadin, ya. Jadi nawaitu shauma ghadin itu bukan niat, tapi melafadzkan niat. Sekarang nih saya misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah ini saya tidak sedang berniat berpuasa, tidak, ya. Tapi saya sedang melafadzkan niat puasa. Jadi beda antara niat puasa dengan melafadzkan niat puasa. Kalau niat itu adanya di dalam hati, kalau melafadzkan itu dengan lisan. Nah, bagaimana hukumnya kita ngomong nawaitu shauma ghadin? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah untuk mempertegas niatan kita yang ada di dalam hati, untuk menghilangkan gangguan, ya, menghilangkan was-was. Kita yang mempertegas nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi jika pun tadi malam saya lupa deh nggak nawaitu shauma ghadin, tapi begitu ditanya, tadi sahur nggak? Tadi sebelum subuh. Ya sahur lah, nanti lapar puasanya. Nah, sahurnya itu buat apa? Ya sahurnya karena saya pengen puasa. Nah, itu udah namanya niat. Jadi keinginan untuk berpuasa pada besok hari, walaupun tidak dilafadzkan, itu sudah niat namanya. Dan itu harus sejak malam, dan sejak maghrib sampai sebelum subuh. Harus ada azam atau keinginan tersebut. Berikutnya, selanjutnya, nah, puasa itu dia tidak harus dari malam. Ini masalah apa jaringannya Mbak Dia ya? Oke, baik. Nah, jadi kalau puasa yang itu tidak harus dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi bertanya sama Aisyah, apakah ada yang bisa makan? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau gitu saya mau berpuasa saja. Dan pun Nabi belum makan, belum minum, tidak berhubungan badan gitu ya. Jadi boleh nanti kalau mau berpuasa jadi saya
malam gitu. Kalau itu puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib harus dari malam. Nah, rukun puasa yang kedua ini adalah imsak. Apa maksudnya imsak? Imsak itu adalah atau tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Apa yang membatalkan puasa kita? Pertama, sadar dan sengaja makan dan minum. Sengaja mau makan, ya, emang pengen batalin puasanya. Dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, dia makan dan minum. Beda halnya dengan orang yang tidak sengaja, dia tidak sadar atau lupa kalau dia sedang puasa atau sudah lewat, perut udah penuh, hak lapar sudah, dahaga sudah hilang, tiba-tiba dia baru ngeh ya bahwa dia sedang berpuasa. Ya sudah, puasanya tetap dilanjutkan saja sampai maghrib. Soal apakah lapar dan dahaganya hilang, itu rezeki. Jadi boleh-boleh saja nanti kita pas bulan Ramadan habis terawih berdoa, ya Allah kasih dong besok saya lupa jam 3 gitu, habis makan sepiring, boleh diingetin lagi kalau saya puasa gitu ya. Nah, nggak apa-apa juga. Karena Nabi mengatakan, ya orang yang tadi lupa, kalau puasa dia makan dan minum, mestinya sudah. Fa'inallah asqahu, fa'inallah at'amahu wa saqahu. Allah yang lagi pengen ngasih dia makan dan minum tanpa harus dia batalin puasanya. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Kalau sampai muntahnya itu tidak disengaja, maka tidak batal. Ya, jadi istiqomah memuntahkan dengan itu yang tidak diperbolehkan atau bisa membatalkan puasanya. Dari jaringan. Entar saya mencari jaringan. Kayaknya ada dari kita berdua kayak sepertinya agak bermasalah sih ngomongnya. Sebentar. Saya tadi barusan ganti tempat. Ya. Suara saya sudah jelas? Jelas, Ustazah. Oke, dari ustazahnya sepertinya ya. Ustazah bisa dengar saya? Mohon maaf, kita coba koneksi kembali ya. Mbak Dia, suara saya kedengeran? Sekarang udah kedengeran? Oke. Tadi sempat menghilang. Oke. Ya. Oke. Baik, saya lanjut. Lihat terus, Ustazah. Iya, tadi kepental gara-gara wifi saya bermasalah. Udah saya ganti ke paket kuota data biar nggak mental-mental. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi Ya. sengaja muntah itu yang membatalkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang di tengah-tengah misalnya lagi hamil muda, kemudian dia gitu kan karena morning sickness, ya sudah, nggak ada masalah, lanjutin aja puasanya sampai malam. Kemudian jima walaupun tanpa inzal. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kalau misalnya ada pengantin baru, dia berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, walaupun tidak sampai pada puncaknya, tidak keluar air mani, ya tetap saja membatalkan kalau sudah terjadi, mohon maaf ya, penetrasi. Tapi kalau percumbuan seperti ciuman, pelukan, kalau belum sampai terjadi yang namanya, belum terjadi yang namanya penetrasi, maka tidak batal ya. Karena mencium dan memeluk itu ya dimakruhkan dilakukan tapi tidak sampai membatalkan puasa. Berikutnya, sengaja keluar air mani. Maka kalau misalnya ada orang yang di siang hari bulan Ramadan, mohon maaf ya, dia onani, masturbasi misalnya, lalu keluar air mani, itu membatalkan. Tapi kalau orang keluar maninya itu tidak disengaja, seperti misalnya anak remaja yang baru baligh, lalu dia itu mimpi basah begitu,
maka itu tidak membatalkan puasanya. Karena dia tidak sengaja mengeluarkan air maninya. Ya, dia tidak bisa mengendalikan keluar air mani itu karena memang itu namanya juga mimpi basah siang-siang. Ya, jadi tidak batal. Berikutnya haid. Nah, haid ini kalau sampai keluar di antara subuh dan maghrib, maka dia batal. Ya, jadi kalau misalnya, wah besok harusnya tanggalnya haid nih, tapi kok belum haid ya, ya udahlah saya niat puasa aja. Malamnya saya niat berpuasa, besoknya saya puasa seperti biasanya, tapi tiba-tiba beberapa menit sebelum maghrib saya kok merasakan kayak apa ya? Kayak ada yang keluar gitu cairan. Tapi saya ragu-ragu itu kayaknya haid atau bukan ya? Ntar aja lah dicek habis maghrib. Begitu habis maghrib saya buka, ternyata darahnya udah banyak mengalir. Dan saya yakin darah ini keluar dari sebelum azan. Ya sudah, kalau begitu puasanya sebaiknya saya ganti. Khawatir darahnya keluar dari sebelum maghrib. Makanya kalau misalnya ngerasa ada yang keluar, cairan yang keluar, sebaiknya dicek. Biar apa? Biar ya kita bisa memastikan bahwa itu tuh haid atau bukan. Kalau cuma keputihan aman. Tapi kalau haid yang keluar, nah ini yang jadi masalah, harus kita menggantinya. Begitu juga keluar darah nifas, sama. Kirain darah nifasnya udah kelar gitu ya. Udah mandi malamnya, kita udah niat untuk puasa, besoknya keluar lagi. Nah, jadi batal ya. Begitu juga murtad. Misalnya ada orang yang udah desperate gitu ya, udah putus asa, aduh puasa mulu nih, hampir sebulan, udah di akhir-akhir Ramadan ya nggak kuat. Udahlah murtad aja dulu bentar misalnya ya, nauzubillah semua nauzubillah. Misalnya ada orang yang seperti itu, ya udah puasanya jadi batal. Dan yang batal bukan cuma puasanya yang dia kerjakan saat itu, tapi semua puasa yang pernah dia lakukan ketika dia masih beragama Islam. Dan semua ibadah yang pernah dia lakukan selama beragama Islam. Maka merugilah orang yang murtad walaupun sebentar. Kenapa? Ya karena semua ibadahnya menjadi habis, hangus, terbakar, gitu ya. Cuma apa ya? Cuma dosa-dosanya aja yang tersisa, gitu ya. Intinya murtad itu bisa membatalkan puasa. Berikutnya, nah, dispensasi sekarang. Ada dispensasi atau keringanan bagi beberapa orang yang mengalami hal ini, dan dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka di dalam surat Al-Baqarah 184 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Siapa di antara kamu yang sakit atau bepergian, boleh tidak puasa, dan gantilah di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu, boleh dia tidak puasa, dan bayarlah fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, jadi di sini ada 3 orang yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu yang marid, yang sakit, atau yang ala safar, musafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, tidak mampu berpuasa karena dia lansia, apa segala macam. Oke, baik. Nah, sekarang orang yang sakit, tidak semua orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tergantung, ya, tergantung. Kalau misalnya dia itu sakitnya, kalau dengan berpuasa itu sakitnya jadi tambah parah, atau misalnya kesembuhannya itu jadi tertunda gara-gara dia berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau misalnya puasa membuat dia jadi malah lebih membuat dia celaka atau bisa membuat dia kritis gitu ya, puasa malah jadi haram buat dia, gitu ya. Nah, tapi tidak sekedar sakit, sekali lagi, mentang-mentang sakit boleh nggak puasa, akhirnya dia nggak puasa. Pas ditanya kenapa nggak puasa, lagi sakit apa? Sakit hati gitu ya. Nah, sakit hati itu nggak ngaruh gitu, atau cuma sakit encok, pegel, linu, udas, panu, kurap. Nah, ini nggak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau standarnya orang sakit yang boleh untuk tidak berpuasa bulan Ramadan hanya dia yang kalau berpuasa sakitnya tambah parah atau kesembuhannya menjadi tertunda. Kemudian berikutnya, orang yang bepergian, musafir. Musafir ini dia boleh untuk tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa dengan syarat bepergiannya itu atas dasar sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang mubah, bukan untuk sesuatu yang dilarang. Tidak dibolehkan kalau misalnya itu sesuatu yang dilarang. Oke, misalnya
misalnya ya, dia mau bepergian karena dia itu mau berselingkuh dengan suami orang. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, untuk tidak berpuasa. Aduh, saya lagi mau selingkuh nih keluar kota, nggak usah puasa dulu. Ini nggak boleh, ya. Jadi bepergiannya itu atas sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian syarat yang kedua, safarnya itu jarak antara tempat tujuan dia dengan tempat dia itu. Jadi tempat rumah saya ke tempat tujuan saya akan safar itu minimal 89 km. Ya, minimal 89 km. Kalau misalnya kurang dari 89 km ya itu namanya bukan musafir, tapi jalan-jalan muter-muter di Jakarta dan sekitarnya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sini ke Bandung, nah ini udah memenuhi. Karena apa? Karena udah lebih dari 89 km. Nah, syarat berikutnya, bepergiannya itu harus dari sebelum subuh. Kalau dia itu subuh masih di rumah, berarti dia belum boleh untuk untuk tidak berpuasa. Jadi misalnya saya mau bepergian nih ke Bandung, saya udah berangkat ke Bandung tuh dari sebelum subuh. Karena kalau misalnya lagi apa sih namanya? Kalau misalnya saya itu berangkatnya dari setelah subuh, berarti kan saya sudah dikenai kewajiban untuk berpuasa ketika saya masih di rumah. Jadi bagi musafir yang memang boleh untuk tidak berpuasa adalah ketika dia berangkat keluar dari rumah dari sebelum subuh dan memang dia tidak meniatkan untuk berpuasa pada hari itu. Tapi kalau nggak boleh dia misalnya pagi-pagi sarapan, makan bubur ayam. Pas ditanya kenapa nggak puasa, saya mau musafir, berangkatnya kapan? Ntar sih jam 10 gitu ya. Ini nggak boleh. Ya, karena subuh dia masih di rumah. Oke, baik. Berikutnya, orang yang tua renta, tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena dia lansia, karena dia lansia, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak mampu lagi. Dan karena dia sudah tidak mampu lagi, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka nanti dia cukup mengganti dengan fidyah. Nah sekarang konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Bagi mereka yang sakit dan bepergian, maka konsekuensinya adalah qadha. Dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari yang lain nanti. Nah, kalau orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena misalnya dia sudah lansia, sudah tua, renta, atau dia orang yang sakit dan kesembuhannya sudah tidak diharapkan lagi. Ya, kata dokter, wah ini nggak akan sembuh nih, ini paling nanti endingnya meninggal dunia, tinggal nunggu waktu aja gitu. Lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka nanti dia menggantinya dengan cara fidyah saja, karena toh tidak mungkin ada kesempatan untuk dia mengqadhanya. Ya, bagaimana dengan orang yang hamil dan menyusui? Ya, orang yang hamil dan menyusui, nanti para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan qadha saja karena disamakan dengan orang sakit. Ada juga yang mengatakan dia qadha plus fidyah karena dia seperti orang yang sakit plus tidak mampu. Gitu ya. Ini bagi wanita yang hamil dan menyusui. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nanti dibedakan alasannya. Kalau dia misalnya dia itu misalnya tidak berpuasanya gara-gara apa ya? Gara-gara takut badannya yang kenapa-napa. Dia begitu hamil kena anemia, kena lemes, kena letih, kena lesu begitu, ya sudah berarti dia itu kayak orang sakit. Nah, kalau dia kayak orang sakit berarti nanti digantinya dengan cara mengqadha. Tapi kalau misalnya dia tidak berpuasanya bukan karena mengkhawatirkan sesuatu terjadi pada dirinya, tapi dia mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi pada anaknya. Misalnya ya saya hamil, terus saya bilang sama dokter saya boleh berpuasa nggak? Saya insya Allah bisa sih kuat berpuasa dari subuh sampai maghrib. Kira-kira menurut dokter gimana? Tapi kata dokter saya, iya ibu memang badannya kuat sih untuk berpuasa, tapi saya tidak rekomen ibu berpuasa. Karena ibu punya riwayat keguguran, kehamilannya sangat lemah, saya khawatir kalau tidak disokong obat-obatan yang menguatkan kandungan, nanti janinnya malah gugur lagi, Bu. Nah, kalau sudah direkomendasikan seperti itu oleh dokter, boleh nggak kita tidak berpuasa? Boleh.
Tapi alasannya bukan karena dirinya yang sakit, ya, tapi khawatir sesuatu terjadi pada anaknya. Dalam hal seperti ini, maka dia seperti orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain, yaitu anaknya. Maka dia wajib untuk melaksanakan fidyah. Tapi karena dia adalah wanita yang masih punya potensi dan mampu untuk melakukan puasa di kemudian hari, maka dia juga diwajibkan untuk mengqadha. Karena fidyah tanpa qadha ini hanya diwajibkan bagi mereka yang memang tidak mampu melaksanakan puasa lagi sampai kapanpun. Seperti orang yang tua renta dan orang yang sakit menahun yang tidak diharap kesembuhannya. Sedangkan orang hamil yang suatu saat kalau udah nggak hamil dan menyusui lagi, dia boleh untuk tidak dia bisa untuk mengqadha puasanya, ya. Jadi hamil menyusui, udah selesai. Begitu udah selesai, dia tinggal qadha semua puasa yang ditinggalkan selama hamil dan menyusui. Ya. Baik. Berikutnya. Sekarang kita akan membahas empat macam orang yang makan pada saat dia berpuasa. Orang yang makan pada saat berpuasa itu bisa karena lupa, salah, sengaja karena ada uzur yang syar'i, atau sengaja tanpa uzur. Nah, kita akan sebutkan satu persatu konsekuensinya. Pertama, kalau dia lupa. Orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia itu lupa kalau sedang berpuasa. Ya, maka puasanya tidak batal. Kemudian tidak usah mengqadha puasanya karena pada dasarnya puasanya tidak batal. Mau qadha apa, ya? Dia juga tidak dosa. Karena dia tidak punya niatan buruk untuk merusak puasanya. Namanya juga manusia, ada lupanya, gitu ya. Berikutnya, tidak ada juga kafarat atau denda yang harus dia bayar. Nah, berbeda dengan yang salah atau tersalah. Orang yang tersalah, artinya tersalah tuh gini. Dia sadar kalau dia lagi puasa, tapi dia keliru menentukan waktu zuhur, waktu maghrib dan waktu subuh. Dia kira kalau azan subuh masih boleh makan dan minum. Padahal starting point-nya, starting time-nya kita puasa sejak masuk waktu subuh. Dan biasanya masuknya waktu subuh ditandai dengan azan subuh. Nah, azan subuh itu udah nggak boleh lagi dia makan dan minum. Ternyata dia masih makan aja. Itu batal. Atau misalnya, dia pikir udah maghrib. Ternyata belum maghrib. Ya, ternyata belum maghrib. Begitu ada orang yang mukul gendang, dung 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 dung, dia langsung minum aja. Ternyata ada orang yang lagi latihan lomba qasidahan gitu. Ya, dikiranya udah maghrib, ternyata belum. Begitu lihat di jam, harusnya maghrib itu misalnya jam 16.10. Ini jam 6 kurang 15. Dia udah minum. Astagfirullah, saya salah nih menentukan, kirain maghrib ternyata belum. Maka dia batal puasanya. Kenapa? Ya karena secara hukum dia sudah minum sebelum waktu maghrib datang. Dan dia wajib mengqadha. Kenapa? Ya karena puasanya batal. Jadinya wajib diqadha. Tapi dia tidak berdosa. Karena apa? Iya, kan dia tidak punya niat untuk membatalkan puasanya. Dia cuma keliru untuk menentukan timing maghrib. Maka jemaah sekalian, nanti kalau kita udah berpuasa, pastikan bahwa jam di rumah kita itu tepat. Ya, atau misalnya kalau kita lagi dengar dung 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 dung, kita rekonfirmasi lagi dengan misalnya azan di TV, azan di radio, atau dengan azan masjid, ya. Jangan sampai bikin keputusan sendiri. Khawatirnya itu malah belum maghrib, ya. Nah, kemudian tidak ada denda apapun karena memang dia tidak dosa. Cukup dia mengqadha dan beristighfar karena apa? Karena ternyata dia keliru menentukan waktu maghribnya. Kemudian sengaja buka puasa tapi ada uzur syar'inya. Ya, sengaja dia makan dan minum tapi ada uzur syar'inya. Misalnya dia lagi haid
atau bukan lagi haid, ya lagi haid atau lagi sakit gitu ya, dia sengaja makan, dia tahu bahwa dia sedang berpuasa, tapi emang sengaja aja dia mau batalin, tapi dia punya uzur yang syar'i, maka batal pastinya karena sengaja ya. Kemudian wajib untuk diganti puasanya. Kenapa? Ya orang haid, orang sakit wajib diganti puasanya kan gitu ya. Nah, kemudian dia tidak berdosa karena dia punya uzur syar'i. Uzur syar'i itu artinya alasan yang dibenarkan syariat untuk membatalkan puasa seperti sakit, haid, nifas. Kemudian tidak ada denda, tidak ada kafar. Nah, yang keempat ini yang paling parah. Karena dia sengaja membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang syar'i. Emang males dia nggak mau puasa. Banyak ternyata orang-orang Islam yang tetap tidak berpuasa walaupun di bulan Ramadan ya. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Pertama, kalau dia melakukannya puasanya batal, pasti. Karena dia sengaja batalinnya. Kemudian dia itu wajib untuk mengqadha'nya. Ya, wajib mengqadha'nya karena puasanya batal. Kemudian dia berdosa. Dosanya dosa besar sekali karena dia sudah merusak kehormatan bulan Ramadan dengan cara makan di siang hari bulan Ramadan. Dan menurut sebagian ulama, orang yang batalin puasanya dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i itu hukumannya sama seperti pengantin yang membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan hanya demi agar bisa berhubungan badan. Jadi orang yang sengaja buka puasa di siang hari bulan Ramadan, dia kena denda atau kafar. Apa dendanya? Ada di berikutnya. Di masa Nabi pertama membebaskan budak. Tapi di zaman sekarang udah nggak ada budak. Mungkin suatu saat 100 tahun lagi kali ya ada budak misalnya, na'udzubillah. Ya berarti ya sudah, bebaskan budak. Kalau di masa Nabi harga budak itu kurang lebih 100 dinar. Itu adalah harganya Bilal bin Rabah ketika dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang tidak bisa membebaskan budak. Membebaskan budak ini sudah nggak bisa di zaman sekarang karena nggak ada budak. Maka yang bisa dia lakukan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau udah dicoba, aduh batal di hari ke-40, aduh batal di hari ke-50 gitu ya. Maka yang biasa dia lakukan adalah opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin dengan cara memberikan fidyah kepada mereka. 60 porsi fidyah pada orang miskin. Porsi fidyah kalau di dalam mazhab Syafi'i itu berupa 1 mud makanan pokok yang mentah. Beras kalau kita bilang. 1 mud beras itu kira-kira 8 on. 8 ons dikali 60. Tapi nanti kalau misalnya versi ulama yang lain ya, yang konon katanya ikut Ibnu Abbas, mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu memberi fidyah dengan cara ngasih makanan siap santap. 1 kali makan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah 1 mud beras kira-kira 8 ons. Diberikan kepada 60 orang miskin. 8 ons kali 60. Baik. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya ya memang dia sengaja membatalkan siang hari sedang berpuasa ya hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau dia membatalkan puasanya bukan di bulan Ramadan, misalnya nih dia mau qadha puasanya, dia lakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Muharram misalnya. Terus dia sengaja batalin, ya enggak. Ini hanya di bulan Ramadan saja. Dan khususnya ini hanya bagi suami, bagi mereka yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan ini hanya kewajiban suami saja, bukan kewajiban istri, karena yang tidak akan terjadi jima kalau suaminya nggak mau gitu ya kira-kira. Tapi bagi mereka yang mau laki-laki mau perempuan, kalau misalnya dia sengaja tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena males, karena ogah, nah ini mau laki-laki dan perempuan kena kafarat ini menurut sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan
cukup qadha saja, tidak perlu melakukan kafarat. Wallahu a'lam. Apapun resikonya, dosanya dosa besar. Maka jangan sampai kita sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sunnah-sunnah di dalam berpuasa? Sunnah-sunnah di dalam puasa, pertama, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi mengakhirkan sahur itu termasuk kesunahan. Jadi sahurnya tuh jangan jam 12, jam 1 kelamaan. Ya kira-kira 1 jam sebelum subuh lah, gitu ya. Kalau misalnya kita mau sahur biar nggak terlalu mepet. Tapi jangan juga terlalu mepet banget. Jangan sampai ya udah imsak ya. Imsak itu kan kira-kira berapa menit? 10 menit sebelum subuh ya. Dia baru bangun. Tiba-tiba dia baru ngeluarin ayam frozen dari freezernya. Keburu subuh kan gitu ya. Mengakhirkan sahurnya nanti kita bisa kira-kira sendiri. Kalau ternyata gimana dong begitu imsak telah tiba, waduh gimana dong nih sahurnya? Ya udah minum air aja, ngeteh atau makan pisang gitu ya, yang sekiranya tidak perlu waktu lama untuk mengolahnya. Imsak itu masih boleh makan dan minum. Kenapa? Imsak itu kan belum masuk subuh. Kalau udah masuk subuh barulah tidak boleh makan dan minum sama sekali. Yang kedua, mempercepat iftar, mempercepat buka puasa. Begitu masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk segera berbuka puasa, tidak usah ditunda-tunda. Tapi jangan gara-gara kita disuruh mempercepat iftar, tiba-tiba belum maghrib, udah main makan aja. Ini nggak boleh. Tetap nunggu maghrib datang, baru kemudian kita mempercepat iftar. Ya. Dan kita berbuka puasanya itu juga dengan doa disunahkannya. Boleh berdoa Allahumma laka sumtu, boleh dhahabat dhama'u, boleh. Yang mana saja. Jangan gara-gara, wah katanya itu hadis dhaif. Hadis dhaif bukan berarti nggak boleh dipakai sama sekali. Masa gara-gara kita baca Allahumma laka sumtu masuk neraka? Ya enggak lah. Ya. Yang penting kita tidak usah meyakini itu hadis Nabi. Tapi kalau kita mau mencontek doanya yang baik, boleh, nggak ada masalah. Lagi pula hadis dhaif itu tidak otomatis terlarang sama sekali, tidak ya. Hadis dhaif itu yang tidak boleh adalah dipakai kalau ada urusan halal haram dan akidah di dalamnya. Tapi untuk fadhailul a'mal, untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik, itu boleh hadis dhaif dipakai. Lagi pula apa sih namanya, artinya kan bagus banget. Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, kepada engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu aku berpuasa. Ya rahmatika arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih penyayang. Ini bagus banget loh redaksi doanya. Masa gara-gara berdoa kayak gitu masuk neraka? Iya, soalnya itu hadis dhaif. Ya udah deh. Kalau gitu kita ngarang sendiri boleh nggak? Ya Allah, ini rezeki hari ini banyak banget. Alhamdulillah melimpah. Berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah dan terimalah puasa kami. Boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya nggak? Nggak ada hadisnya. Tapi boleh nggak doa kayak gitu? Ya boleh. Yang tidak ada hadisnya sama sekali aja boleh. Kenapa hadis dhaif kita contek redaksinya untuk berdoa nggak boleh gitu ya. Yang tidak boleh hadis dhaif itu dipakai untuk apa? Untuk menjadi dasar dalil halal dan haram, juga menjadi dalil untuk pelaksanaan akidah. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mau yang sahih, oke. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya dhahabat dhama'u, telah hilanglah dahaga, wabtalatil uruq, dan telah basahlah tenggorokan, batal ajur insyaallah, dan sudah didapatkanlah pahala insyaallah itu ya. Nah, sebagai catatan teman-teman, membaca doa dhahabal dhama'u atau Allahumma laka sumtu itu setelah kita minum. Karena dari artinya kita bisa melihat, ya Allah telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan. Kalau belum minum kita udah baca doa itu, kata malaikat, bohong. Gimana udah basah tenggorokannya orang belum minum? Ya, jadi baca basmalah, habis itu makan kurma kalau mau, kalau enggak langsung minum air. Nah begitu sudah basah tenggorokannya, baru baca Allahumma laka sumtu, atau membaca satu hadis yang lain, dhahabal dhama'u wabtallatil uruq. Yang ketiga, tidak berbicara kotor, tidak berbicara dusta, ghibah, ngomong jorok, tidak. Tapi berkata-kata yang baik. Maka ketika Allah mengatakan siapa yang memberikan kesaksian palsu, memfitnah, berkata yang buruk, maka sesungguhnya Allah tidak butuh atas lapar dan dahaga yang dia perjuangkan.
Artinya apa? Allah tidak ridho dengan puasa yang dia lakukan. Allah juga tidak ridho dengan dengan lapar dan dahaga yang dia tahan. Yang dia dapat cuma lapar dan dahaga doang. Pahala mah enggak. Ridhonya Allah mah enggak. Maka berhentilah kita berbicara kotor, berbicara dusta, memfitnah, menyebar hoax gitu ya, tanpa ada landasannya, apalagi jika itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Berikutnya, nah ini membaca Al-Quran, ini juga adalah pahala yang tersendiri ya, karena kalau di hari-hari biasa kita baca satu huruf saja, itu sudah 10 kebaikan. Nah kalau misalnya di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat, bahkan beribu kali lipat. Kalau dilakukan di malam Lailatul Qadar, bisa lebih dari 1000 bulan, gitu kan? Nah berikutnya, infak. Bentar dulu, baca Quran dulu saya bahas. Baca Quran ini jamaah sekalian, yang kita kejar bukan banyak-banyak khatamnya, tapi bagus-bagusnya kualitasnya. Karena percuma kita misalnya hatam Quran 5 kali dalam sebulan, tapi bacaannya nggak ada yang benar, gara-gara bacanya lari sana lari sini, yang dikejar targetnya hatamnya, bukan bagusnya bacaan. Mendingan cuman hatam satu surat Al-Baqarah doang selama Ramadan, tapi bacanya bagus semuanya, semua hurufnya diberikan haknya, panjang pendeknya benar semuanya, setiap satu huruf itu mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Dibandingkan kita hatam 5 kali, tapi bacanya cepet-cepet lari-lari, panjang pendeknya ditabrak, ya, sama lain, semuanya ditabrak, semuanya disamain, akhirnya malaikat bingung, akhirnya malaikat nggak nyatatin pahala buat dia, karena semua huruf yang dia baca salah semua. Jadi yang kita kejar adalah baca Quran ini, kualitas bacaan kita, baru kemudian kita mengejar kuantitasnya. Kalau kualitasnya sudah baik, maka bisa diikutkan dengan step berikutnya, menambah kuantitas. Infak, ini juga infak ya. Banyak-banyaknya bersedekah, banyak-banyaklah wakaf, memberikan hadiah di bulan Ramadan. Karena memang pahalanya luar biasa, banyak sekali. Ya, beribu-ribu kali lipat. Kemudian tidak bersyahwat yang mubah, contoh misalnya tidak berciuman, berpelukan, meraba-raba suami gitu ya, enggak. Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu seperti berjima, ada follow up-nya, akhirnya batal dan kena kafarat. Tapi jika pun tidak sampai berjima, ya tidak batal puasanya, tapi makruh hukumnya. Maka ketika ada seorang laki-laki datang pada Nabi, kakek-kakek ya, nanya sama Nabi, Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya? Istrinya udah nenek-nenek, yang nanya kakek-kakek, kata Nabi, cium aja. Begitu ada pemuda, masih muda, nanya sama Nabi, Nabi, lah kalau saya boleh nggak Nabi? Dia kan boleh tuh kayak kakek nyium bininya udah nenek-nenek tuh. Nah saya boleh nggak nyium istri saya? Ini yang nanya pemuda, istrinya masih muda, cantik ya. Kata Nabi nggak boleh. Artinya apa ya? Berarti makruh. Nabi membolehkan pada satu orang, tapi tidak membolehkan pada orang yang lain, karena melihat situasi dan kondisinya. Jadi kita yang masih tergolong muda ini, janganlah bersyahwat yang mubah di bulan Ramadan, karena itu dimakruhkan. Berikutnya memberikan iftar, ya, man aftara shaiman. Siapa memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana pahalanya orang yang dia beri iftar. Jangan khawatir kita haid, kita nifas nggak puasa, tapi tetap bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara memberikan buka puasa pada orang lain. Bukan cuma takjil ya, tapi buka puasa yang mengenyangkan. Gitu kira-kira. Berikutnya. Nah, ini nih beberapa kekeliruan di dalam bulan Ramadan yang sering terjadi. Pertama, adzan subuh terdengar, ya, ketika adzan subuh terdengar, mereka masih menganggap boleh makan dan minum, padahal tidak. Memang ada satu hadis yang bunyinya bahwa Umar bin Khattab pernah sahur sama Nabi, ya, sahur sama Nabi, dan kemudian terdengar adzan, kata Umar, masih boleh makan dan minum nggak Nabi? Kata Nabi, silakan saja. Nah, ternyata ada hadis lain yang bunyinya beda lagi. Bunyinya hadis yang lain kata Nabi, apabila yang beradzan itu adalah Bilal, maka masih boleh makan dan minum. Tapi kalau yang adzan itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena di masa Nabi azan itu 2 kali. Azan yang pertama itu menjelang subuh, membangunkan orang,
untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu belum masuk subuh. Begitu datang fajar shadiq, petanda masuknya waktu subuh, Abdullah ibnu Umi Maktum yang mengumandangkan azan. Petanda waktu subuh sudah datang dan sholat akan segera dilaksanakan. Nah, azan yang didengar oleh Nabi dan Umar itu adalah azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Buktinya Nabi masih memperbolehkan Umar untuk makan dan minum. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah masuk waktu subuh, sudah tidak boleh lagi makan dan minum, karena itu adalah startingnya. Udah waktunya untuk kita mulai makan dan minum. Sudah mulai untuk berpuasa, atau menahan diri dari makan dan minum. Hamil dan menyusui tidak puasa Ramadan, hanya wajib fidyah saja. Ini juga kekeliruan. Karena wanita hamil dan menyusui itu masih sanggup berpuasa nanti kalau sudah tidak hamil dan menyusui lagi. Ya, berbeda dengan lansia dan orang yang sudah tidak mungkin sembuh lagi, memang sudah tidak bisa lagi mengqadha puasanya karena memang mereka sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tapi bagi mereka yang masih bisa untuk berpuasa, nantilah dia berpuasa kalau sudah tidak menyusui dan hamil lagi. Nah, itu ya. Kemudian tidak qadha puasa sampai bertemu Ramadan berikutnya, apakah qadhanya jadi double? Tidak, qadhanya tidak double, tapi dia kena kafarat berupa fidyah. Misal, puasa Ramadan tahun 2020 misalnya saya punya hutang 6 hari karena haid. Tapi saya belum bayar. Saya baru bayar 3 hari saja. Masih ada 3 hari lagi. Saya masih santai. Begitu masuk bulan Ramadan, ternyata hutang puasa yang tinggal 3 itu masih belum saya bayar juga. Maka saya wajib untuk mengqadha 3 hari itu nanti setelah Ramadan yang kedua lewat, tapi saya dikenai denda 3 fidyah karena telah melalaikan qadha puasa yang 3 hari sampai bertemu Ramadan berikutnya. Ya, 3 fidyah itu ya tadi ya, 8 ons beras diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi qadha puasanya nggak double, nggak yang dari 3 jadi 6 gitu, enggak. Tapi kena fidyah. Yang keempat, target hatam Quran. Nah, ini juga keliru ya. Bagi yang belum lancar tilawahnya, yang dikejar itu adalah kualitas bacaannya. Ya, jangan sampai yang dikejar adalah kuantitas sementara kualitasnya belum bisa mendukung. Bulan Ramadan sama dengan bulan zakat ini juga adalah kekeliruan. Kenapa keliru? Karena untuk bayar zakat itu tidak harus nunggu bulan Ramadan. Nah, yang wajib di bulan Ramadan itu zakat fitrah saja. Ya, di bulan Ramadan dan sebelum sholat Id itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu jatuh temponya tergantung sejak nisabnya kapan. Misalnya dia mencapai nisab Muharram 2020. Ya berarti dia wajib bayar zakatnya Muharram 2021. Tidak usah nunggu Ramadan 2021. Kalau Muharram ya udah Muharram aja gitu ya. Tidak usah menunggu Ramadan. Tapi kalau misalnya mau ditunggu sampai Ramadan, kita udah menyisihkan uang kita, cuman nanti dibagi-baginya Ramadan ya nggak apa-apa juga, cuman lebih cepat lebih baik melakukan kewajiban itu. Tuh ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, ini hadis palsu. Naumatus shaim ibadah itu hadis palsu. Tidak bisa kita praktekkan. Kalau hadis dhaif masih bisa dipraktekkan untuk fadailul amal, untuk fadilah-fadilah keutamaan dalam ibadah. Tapi kalau hadisnya hadis palsu, ya nggak bisa dipakai sama sekali karena itu udah dipastikan 100% bukan sabdanya Nabi. Kalau hadis dhaif itu masih ada potensi diriwayatkan oleh Nabi. Cuman perawinya ada yang bermasalah ya, entah hafalannya kurang, entah dia pelupa, entah dia suka berbohong dan lain sebagainya. Tapi kalau itu hadis palsu udah nggak perlu lagi kita jadikan hujah karena udah dijamin itu bukan perkataannya Nabi. Nomor 7, bohong, nangis, marah apakah batalin puasa? Jawabannya tidak ya. Jadi bohong, nangis, dan marah itu tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasanya. Jangan sampai ada orang bohong terus tiba-tiba ya saya habis bohong, batal dong puasa saya, makan gitu. Enggak begitu. Jadi dia tetap wajib melangsungkan puasanya sampai maghrib, tapi dia pahalanya hilang, enggak berbekas, dapat lapar sama aus doang, pahalanya maka dapat.
Kenapa? Karena pahalanya dirusak dengan bohong, marah yang terlalu, dan nangis yang terlalu berlebihan juga. Nah, keliru menentukan waktu maghrib dan subuh tadi kita udah bahas ya. Minal aidin wal faizin dikatakan bahwa itu mohon maaf lahir dan batin, padahal bukan. Minal aidin artinya semoga kita menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah, wal faizin dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menang dari apa? Menang karena kita telah berhasil menahan syahwatnya lapar, menahan syahwatnya gairah terhadap pasangan, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga kita bisa mengatakan begitu selesai Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Ya. Kemudian Idul Fitri artinya kembali suci, ini juga keliru. Aid itu artinya hari raya, fitr itu artinya makan-makan, jadi Idul Fitri itu artinya hari raya di mana kita wajib untuk makan di situ karena kita tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal. Makanya zakat fitrah itu seharusnya dibagikan sebelum sholat ya, sebelum sholat Idul Fitri, agar orang-orang miskin yang tidak punya beras langsung sarapan paginya. Makanya sebelum kita sholat Id, disunahkan untuk makan terlebih dahulu untuk memastikan kita tidak berpuasa pada hari tersebut. Dan orang-orang miskin bisa sarapan sebelum sholat Id karena zakat fitrahnya sudah mereka terima. Itu saja dapat saya sampaikan, sudah jam 13.16 dari yang tadinya harusnya saya berhenti 13.15. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Diah Raras. Ya, terima kasih Ustazah. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pertanyaan harap ditulis ya di b.link tanya fikih untuk kita bacakan di seri fikih yang kedua tanggal 19 Maret 2021. Ustazah, mohon bantuannya untuk membacakan doa. Ya. Doa aja Ustazah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan yang sempurna, dalam keimanan yang sempurna, dalam kebahagiaan lahir dan batin tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh keimanan, dan semoga kita dapat melaksanakan semua amal ibadah di dalamnya dengan sempurna. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan semoga Allah sampaikan kita dengan Ramadan berikut dan berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim bil khair. Rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa'u min nafsin la tashba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kita pada hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, sama-sama. Saya mohon izin pamit. Ya, terima kasih. Untuk silakan Ustazah. Baik, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk teman-teman, linknya ada di b.link tanya fikih. Rencananya link ini akan saya buka akan dibuka hingga hari Jumat minggu depan. Jadi akan kita bacakan nanti kita kumpulan dan kita bacakan di tanggal 19 Maret 2021. Itu saja. Sebelum kita tutup, mari kita baca terlebih dahulu untuk doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian untuk kajian di hari Jumat ini. Terima kasih atas kehadiran Uktifila sekalian. Sampai jumpa di tanggal 19 Maret. Jangan lupa diisi ya formnya.
Untuk beberapa pertanyaan yang paling top akan ada hadiah menariknya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.